Sentra Laktasi Muslimah atau biasa disebut Salma adalah salah satu sayap dakwah dari Yayasan Askar Ramadan. Berbasis komunitas dan organisasi nirlaba, kami hadir sebagai bentuk kepedulian dalam pelayanan dan dakwah bagi wanita hamil, menyusui, pengasuhan anak, dan kesehatan alami. Visi dan misi Sentra Laktasi Muslimah adalah mendakwahkan akan pentingnya kewajiban menyusui dan hak ASI bayi selama 2 tahun sebagai bentuk taat dan takwa atas perintah Allah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf." Selain itu, Sentra Laktasi Muslimah juga memiliki visi misi mulia untuk selalu berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar manfaat ASI atau air susu ibu kepada para muslimah dan semua ibu, baik yang sedang hamil, menyusui maupun tidak. Mengampanyekan manfaat dan pentingnya ASI juga merupakan salah satu visi misi kami. Harapannya, melalui kegiatan ini, dapat menumbuhkan generasi penerus yang tak hanya sehat, namun juga kuat secara psikologi dalam sudut pandang ilmu syariat Islam dan ilmu laktasi yang ternyata masih banyak di antara kita para muslim dan muslimah yang belum memahami betapa pentingnya ilmu ini dalam rangka penyelamatan generasi. Saat ini, kami telah menyelenggarakan banyak program dakwah, di antaranya dakwah menyusui dan kampanye manfaat ASI terdiri dari sosialisasi, kajian kelas persalinan dan laktasi, serta seminar dan workshop. Ada juga konseling laktasi online dan offline, posyandu lansia, pemeriksaan ibu hamil, bekam duafa, program kewanitaan, dan selanjutnya yang tidak ketinggalan adalah wisuda sarjana ASI, sertifikat persusuan bagi bayi dan balita yang telah menyelesaikan masa persusuannya, donasi perlengkapan bayi dan menyusui duafa, dan lain-lain. Sentra Laktasi Muslimah kini sudah tersebar di beberapa titik di wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Madiun, Magetan, dan Nganjuk. Moto kami adalah menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ayah dan bunda, boleh diberi respon ya di kolom chat, misalkan suaranya kurang jelas. Yuk, mana nih? Nggak ada yang jawab. Suaranya jelas nggak ya? Terdengar? Oke, sudah clear. Oke, ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan rahmatnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dapat bertemu di kelas yang mungkin sangat kita syukuri keberadaannya, di mana kelasnya bisa diikuti yang sudah menunggu gitu ya kelas ini bersama Sentra Laktasi Muslimah, Manajemen Laktasi Persiapan Puasa Ramadan untuk Busui. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang semoga kita sebagai umatnya di akhir zaman senantiasa mengikuti risalah beliau yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari yang terang ini ya, Alhamdulillah di daerah Bandung? Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Febrianti yang akan menjadi moderator, yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini, yaitu menemani ayah dan bunda hari Sabtu dan Ahad nanti insya Allah pada tanggal 24 dan 25 Februari 2024 yang juga bertepatan pada bulan Sya'ban, 14 Sya'ban 1445 Hijriah, yang kita untuk mempersiapkan puasa Ramadan bagi ibu menyusui juga yang mungkin sedang hamil juga insya Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka dulu ya dengan membaca doa. Biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiasakan di pagi hari memulai harinya itu dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Insya Allah pada kali ini saya mau menyampaikan dulu tentang adab ya, adab dalam mengikuti apa ya, dalam mengikuti ODK Salma, diantaranya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus meluruskan niat? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kemudian juga silakan mempersiapkan alat tulis dan buku catatan ya untuk menulis, atau mungkin yang pakai iPad atau laptop silakan. Kemudian juga silakan mempersiapkan pertanyaannya yang berkaitan dengan kelas pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan. Dan selanjutnya kita masuk kepada rundown dulu ya, yang sudah di-share. Di antaranya untuk di Zoom sudah tadi ada pembukaan, kemudian sekarang akan ada tilawah, nanti ada pemaparan materi oleh ibu kita yaitu Bidantoti, kemudian pemaparan materi yang kedua oleh Pak Rahmat, kemudian sesi tanya jawab, kuis dan pengumuman challenge, terakhir closing. Baik, kita sapa dulu yang akan menjadi tilawati pada pagi hari ini dari Sentra Kasih Muslimah juga relawati dari Magetan, yaitu Evan. Mbak Nunu, Assalamualaikum Mbak Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nang Intan. Insya Allah, gimana kabarnya Mbak Nunu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah, Nabi Khair baik juga biiznillah. Baik, apakah sudah siap Mbak Nunu untuk menjadi tilawati pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah, Suaranya silakan. terdengar ya? Sangat jelas, Alhamdulillah. Dipersilakan Mbak Nunu waktu dan kesempatan untuk mengefektifkan waktu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Terima kasih Mbak Nunu yang sudah menjadi pembaca Al-Quran atau tilawah pada pagi hari ini. Saya bantu ya untuk membacakan artinya di sini. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan lalu berbuka, dia diwajibkan untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu berbuka, dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan itu dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Mbak Nunu sudah memaparkan atau membacakan ayat Al-Quran yang sangat indah.
Semoga menjadi pahala bagi yang membaca dan juga yang mendengar. Barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjut kepada rundown selanjutnya, yaitu perkenalan mengenai pemateri. Tapi sebelumnya nih, di sini semuanya pada sehat. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang bersedih. Semoga Allah berikan kemudahan. Atau ada yang lagi riweh nih, lagi repot untuk ngasih makan anaknya, sambil nyuapin, sambil apapun gitu ya. Tapi ingat, dimanapun kita berada, tetap jaga cara kita berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu dengan pakaian yang sesuai. Untuk yang ibu-ibu tetap pakai jilbab kalau bisa ya. Khawatirnya juga nanti kameranya terbuka dan sebagainya sudah dalam keadaan siap gitu. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena sering kejadian ya hal seperti ini gitu. Nah, kemudian mungkin sudah tidak asing tadi ya dengan Sentra Aktasi Muslimah. Kita juga ada beberapa rumah salma yang bisa dikunjungi. Nanti insya Allah di akhir saya mungkin akan memperkenalkan ya tentang rumah salma yang ada di Indonesia yang bisa berkunjung di daerah setempat gitu. Nah, selanjutnya manajemen laktasi Bumil dan Busway di bulan Ramadan oleh Bidan Toti Catur AMDKEP Koordinator Relawati Salma Badiun. Boleh dibantu di-share dulu CV dari pemateri? Oke, kita lanjut di sini. Kita perkenalkan dulu pemateri kita yang pertama, yaitu bernama lengkap Toti Catur Wahyuningwulan Susanti. Alamat Jalan Gambir Sawit Selatan, Gang 1, Sogaten, Kota Madiun. Nama suami Hikmah Agus Prakoso, nama anak yang pertama Umar Fatir Duha Mubarak berusia 12 tahun. Yang kedua Hafizah Nur Fatimah usia 7 tahun. Yang ketiga Amr Fatih Fajar Mubarak usia 2 tahun. Selanjutnya, prestasi menyusui sebagai ibu. Yang pertama menyusui 2,5 tahun ditambah sufor. Yang kedua menyusui 2,5 tahun full ASI. Yang ketiga menyusui 2,5 tahun plus 1 anak susuan. Ini mungkin kita udah mikir, oh ternyata ada yang pakai sufor juga. Namanya juga kita belajar ya. Kita belajar dari sesuatu yang dari berpindah dari yang mungkin kita belum tahu menjadi tahu. Dan Masya Allah kita apresiasi, Alhamdulillah, sesuatu yang dipelajari oleh Bidan Toti dilakukan terus untuk bisa lebih baik. Di antaranya di sini prestasinya ketika menyusui anaknya yang ketiga, itu juga nyusuin anaknya, mungkin anak susuan gitu ya, anaknya siapa anak? Nanti kita tanya dengan beliau. Baik, selanjutnya pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Prodi Kebidanan Bangkalan. Yang kedua pelatihan Relawati Salma. Yang ketiga pelatihan Bekam Sunnah PBI. Lanjut, apakah masih ada? Oke, sekarang sudah masuk kepada materinya ya. Kita sapa dulu pemateri kita yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidan Toti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Intan sudah nemenin di sini. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Anda tuh biasanya manggilnya Bunda Toti. Bunda Toti, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang lagi ada di mana nih, Bidan? Sekarang Bunda? ada di rumah saja. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya sehat di sana, Bunda? Alhamdulillah sehat semua. Sudah, Alhamdulillah suami juga pas libur. Jadi anak-anak bisa terkondisikan semua dibawa sama suami. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Kalau Masya Allah. Sabtu Ahad ini kan waktunya weekend ya Mbak ya. Jadi Iya. kan memang anak-anak waktunya libur, suami juga biasanya Sabtu Ahad libur, jadi memang full biasanya kegiatan buat
warga gitu. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan, bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang telah dibagikan sama Bunda Arin juga, sama bunda-bunda yang insya Allah semua dirahmati sama Allah di sini. Amin, Allahumma amin. Dan ini ODK pertama yang pematerinya akhirnya mengeluarkan Relawatinya di Ibu Arin, Masya Allah. potensi ya, Masya Allah. Di sini Bunda Arit juga hadir. Bunda-bunda, Assalamualaikum Bunda Arit. Ini Masya Allah pembimbing kita ya Bunda Tati. Ya, guru Bismillah. kita semua ya, Bunda Arit, Masya Allah. Masya Allah, Bunda Arit ini semangat terus. Dimanapun beliau berada, semoga Allah merahmati ya. Baik, karena tadi saya sudah menyampaikan CV dari Bunda Toti, mungkin juga untuk mengefektifkan waktu, Bunda Toti sudah siap untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini nih, cukup crowded mungkin ya. Insya Allah awal-awal. Madiun juga cerah sekali di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda yang semoga Allah rahmati, kita sudah masuk nih kepada acara puncak, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bidan Toti Catur AMD Club Koordinator Relawati Salma Badung dengan judul atau tema kali ini manajemen laktasi Bumil dan Busui di bulan Ramadan. Baik, untuk waktu dan layar kami berikan kepada Bunda Toti. Tafadholi Bunda. Jazakallah khair Mbak Intan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua yang ada di sini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah kasih kesempatan, Bu Arit kasih kesempatan bisa sharing, bisa berbagi ilmu yang telah Allah titipkan ke saya, ke kami tim Salma juga dengan bunda-bunda semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah beliau, atas rahmat dan hidayah Allah, kita bisa berkumpul lagi di hari ini ya bunda-bunda semua dalam majelis ilmu ini, walaupun dalam kondisi online dan dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita dapat dalam majelis ilmu ini semua diridhoi oleh Allah dan dapat menjadikan kita menjadi hambanya Allah yang selalu senantiasa banyak bersyukur atas semua nikmat dan rezekinya yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kita ya, seorang wanita, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat dicintai oleh Allah, dengan kesibukan kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang calon ibu atau ibu dari cucu-cucu kita gitu kan besoknya. Jadi semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu bermanfaat untuk setiap generasi yang ada. Juga sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa beliau, tanpa perjuangan beliau, kita pun juga tidak akan menikmati nikmatnya Islam, nikmatnya iman sampai saat ini. Dan semoga kita semua di sini mendapat syafaat beliau sekarang sampai hari akhir nanti. Nah, di sini mungkin Mbak Manu bisa dibantu geser slide-nya untuk manajemen laktasinya. Nah, kembali ke CV-nya tadi, biodata tadi. Mungkin kenapa? Nah, di sini yang tadi ditanyakan sama Mbak Intan, kenapa di sini saya mencantumkan prestasi menyusui di sini yang anak pertama yang anak pertama itu kan ada skornya ya. Yang pertama di sini mungkin karena memang saya dulunya background juga tenaga kesehatan, sekolahnya juga di medis, mungkin karena kelalaian saya, kesombongan saya semua waktu itu, akhirnya saya memilih anak karena juga ketidaktahuan saya tentang menyusui, bagaimana menyusui itu perintahnya Allah. Jadi anak pertama saya masih kombinasi dengan support sampai
ya sampai menyapih gitu, dan masih menyusui selama 2,5 tahun. Dan alhamdulillah untuk anak kedua saya sudah tidak pakai sufor lagi, tapi memang ilmu yang saya dapat juga masih minim sekali. Menyusui juga masih sampai 2,5 tahun. Alhamdulillah sudah full ASI tanpa sufor. Dan alhamdulillah di anak kedua ini saya dipertemukan sama Allah dengan Bunda Arif. Beliau yang memberikan ilmunya, beliau kayak menyadarkan saya, alhamdulillah, benar-benar suatu rezeki yang Allah berikan kepada saya waktu itu, sehingga alhamdulillah di anak ketiga dengan semua ilmu yang Bu Ari telah sampaikan ke saya, menyusui yang anak ketiga juga lebih benar-benar menjalanilah. Memang itu kodratnya wanita, kodratnya kita semua para wanita. Kita hamil, kita melahirkan, kita menyusui, itu memang kodrat yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah kalau kita menjalani fitrah tersebut, kodrat tersebut, Allah akan memberikan pahala khusus untuk kita. Itulah istimewanya wanita. Dan alhamdulillah di anak ketiga pun kemarin ada teman beliau relaktasi, juga berusaha lepas dari sufor. Maaf nih, sebentar saya minum dulu. Monggo Bunda, syafakilah syifaan aja. Jadi Allah kasih satu anak susuan dengan stok ASI yang saya punya untuk beliau. Alhamdulillah beliau sampai sekarang masih masih menyusui anaknya. Belum 2 tahun. Alhamdulillah Allah kasih hidayah di situ. Sudah Mbak, bisa dilanjut. Kita mulai masuk materi nggih, Bunda-bunda. Nah, untuk di sini kita mulai manajemen laktasi di bulan Ramadan. Dan juga alhamdulillah hari ini izinkan saya berbagi ilmu, berbagi ilmu mengenai tentang manajemen laktasi di bulan Ramadan. Sebelumnya memang seharusnya kemarin-kemarin juga Bu Arif, beliau yang harusnya menyampaikan materi di sini. Nah, Bu Arif ini qadarullah memang tahun kemarin Allah berikan ujian sakit kepada Bunda Arif, sehingga membuat beliau ada kendala untuk bergerak bagian tubuh bagian kanan, juga ada masalah untuk di bicaranya. Dan Masya Allah, walaupun dengan ujian Allah yang berikan itu, Bu Arif masih semangat dakwahnya masih sangat tinggi sekali. Bunda Arif tidak pernah namanya untuk berhenti memikirkan dakwah ASI di sini. Jadi Bunda Arif yang memang memotivasi relawati akhirnya meneruskan estafet beliau untuk meneruskan dakwah ASI ini. Dan memang di sini materi di sini juga beliau semua yang membuatkan. Jadi di sini saya sebagai relawati membantu menyampaikan dan sambung doa. Kita doakan semua buat ibunda kita, guru kita Bunda Arif. Semoga Allah memberi kesehatan kepada beliau seperti sedia kala dan memudahkan segala urusan dan keluarganya beliau. Oke. Nah, kita masuk di yang pertama, tips sahur dan berbuka. Jadi semoga dengan materi ini nanti bunda semua tidak akan bingung lagi dan tidak akan galau mau ambil puasa atau ambil rukshoh, karena nanti juga akan materi tentang rukshoh akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Semoga dengan bunda-bunda di sini bisa dengan ikhlas, dengan enjoy menjalani kodrat kita nanti sebagai tiga kodrat wanita kita. Okay. Selanjutnya untuk tips sahur dan berbuka. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Di sini saya sampaikan dulu per poinnya. Nanti di belakang akan ada
penjelasan lagi untuk per poinnya. Yang pertama ada niat karena Allah Ta'ala, karena memang kita tahu sesuatu amal memang tergantung dari niatnya. Kita niatkan untuk apa, insya Allah Allah akan memberikan balasannya dengan apa yang kita niatkan gitu. Karena memang kalau puasa kita, semua kita menjalani kodrat kita sebagai tiga kodrat kita sebagai wanita, kita niatkan hanya karena Allah semata, insya Allah memang Allah akan memberikan pahala yang tersendiri buat kita semua. Yang kedua, makan tetap usahakan harus 3 kali sehari. Yang ketiga, utamakan makanan halal, thayyib, dan gizi seimbang, dan menerapkan pola makan Rasulullah. Yang keempat, jaga mineral, banyak minum air putih. Banyak minum air putih di sini bukan hanya sekedar air putih ya, maksudnya ada jus juga, ada sayur, ada buah-buah yang banyak mengandung air. Yang kelima, suplemen herbal untuk imunitas. Dan yang keenam, manajemen energi atau tenaga. Jadi membatasi aktivitas untuk lebih bisa fokus untuk beribadah. Next, Mbak. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita niatkan karena mencari ridhonya Allah semata. Next, Mbak. Nah, ini tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Jadi memang bagi setiap balasannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita memang niat berpuasa, niat menyusui, niat mengasuh anak gitu, itu semua kita niatkan karena Allah, insya Allah Allah akan mengembalikan pahala itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Next, Mbak. Nah, di sini juga yang telah tadi dibacakan oleh Mbak Nunun, salah satu relawati Salma dari Nganjuk, beliau singgelilah, insya Allah. Masya Allah, semangat juang beliau juga, Masya Allah. Di sini Allah juga berfirman tentang firman berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini dijelaskan bahwa ayat ini awalnya dijelaskan oleh Allah tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Kemudian dilanjutkan selanjutnya tentang uzur syar'i yang diperbolehkan, yaitu beberapa hari yang tertentu berpuasa. Barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan lalu berbuka, dia wajib berpuasa sebanyak yang ia tinggalkan pada hari lain. Nah, di sini disebutkan uzur-uzur syar'i yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, tidak menjalankan puasa, dan caranya bisa mengqadha atau mengganti dengan fidyah. Nah, di sini untuk ibu hamil dan menyusui juga termasuk di sini. Para ulama mengkiaskan dengan orang yang sakit bisa untuk tidak berpuasa atau mengambil rukhsah yang Allah berikan untuk kita, untuk para wanita yang sedang menyusui dan hamil. Nah, di sini yang digaris bawahi, yang digaris tebal itu tulisan merah di situ, barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, karena kerelaan hati di sini biasanya dilupakan oleh support sistemnya. Jadi kebanyakan tuh kadang masa aku dulu dari ibunya atau dari mertuanya dulu waktu hamil, waktu menyusui, aku juga puasa, saya juga puasa, enggak apa-apa kok, seperti itu. Tapi ketika memang kita
tidak dengan rela hati, tidak dengan ikhlas untuk melakukan itu semua, juga kita tidak bisa mendapatkan barokahnya dari puasa yang seutuhnya gitu. Jadi memang yang pertama kita harus secara rela hati, secara ikhlas, memang sadar kita memang mencari, kembalikan ke niat tadi, mencari ridhonya Allah untuk menjalankan, jika kita memang memilih untuk berpuasa ketika kita sedang hamil ataupun menyusui. Dan dalam hadis lain pun disebutkan, dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam yang agung dan mulia. Bunyal Islamu alal khomsi, Islam dibangun itu atas 5 perkara: syahadat ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji, dan yang terakhir berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan di sini sangat utama, tapi Allah sangat sayang kepada para wanita, apalagi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi memang Allah memberikan rukhsah di sini untuk kita tidak melakukan puasa. Materi ini nanti akan lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan oleh Pak Rahmat nanti setelah materi saya di sini. Dan terkhusus untuk para wanita juga, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sama, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, yang pertama menjaga sholat 5 waktu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, dan keempat menaati suaminya, maka wanita tersebut bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Ada hadis juga yang lain dalam riwayat Abu Hurairah, juga sama tentang keutamaan, tentang wanita bisa memilih masuk surga dengan pintu mana saja yang dia kehendaki. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dia akan masuk surga melalui surga yang mana saja dia kehendaki. Tapi di sini Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita, wanita. Allah Maha Tahu bahwa kita sebagai wanita itu sangat berat melakukan untuk seperti menjaga sholat 5 waktu, maksudnya untuk di awal waktu. Kadang kita mau sholat di awal waktu masih dengan banyak iklan, kadang anak yang rewel lah, mau itulah gitu. Jadi memang Allah sangat mengerti kita sebagai wanita. Jadi Allah di sini perintahnya menjaga sholat 5 waktu, bukan sholat di awal waktu ataupun sholat di masjid seperti yang diperintahkan kepada para laki-laki. Gitu. Dan selanjutnya untuk maka dari itu Allah tidak memberikan kita sebagai wanita ya untuk menjadikan puasa ini, maksudnya Allah memang banyak memberikan keringanan kepada kita para wanita, itu pun pada ibu hamil dan ibu menyusui untuk menjalankan perintah puasa Ramadan ini. Yang kedua, tips yang kedua, makan tetap usahakan sehari untuk 3 kali. Biasanya kalau makan itu kan waktu berbuka sama sahur aja ya. Nah, supaya bertahan untuk sebulan penuh, apalagi untuk bertahan untuk sebulan penuh, diusahakan makan untuk tetap sehari 3 kali. Nah, yang pertama di sini saat berbuka. Saat berbuka disunahkan berbuka dengan yang ringan saja, secukupnya untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga dan memberi energi untuk beribadah, dan minum makanan yang manis alami dan tinggi gizi dan energi.
Salah satunya di sini untuk mengonsumsi kurma dan madu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka sebelum sholat dengan rutop. Rutop di sini adalah kurma basah. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau berbuka dengan minum seteguk air. Nah, di sini kita sami'na wa ata'na ya, mengikuti memang yang dilakukan Nabi, dan insya Allah memang manfaatnya yang Nabi contohkan itu pasti ada manfaatnya sendiri untuk kita. Jadi tahapan untuk berbuka yang disarankan itu yang pertama memang ketika kita buka, ketika ada kurma kita bisa langsung makan kurma. Jadi memang setelah seharian berpuasa tuh kan badan lemes tuh. Jadi kita buka dengan yang manis, manisnya alami, manisnya kurma, manisnya madu, dan kurma madu pun itu kan juga disebutkan dalam Al-Quran, salah satu makanan yang ada dalam Al-Quran. Jadi memang bisa mengembalikan energi kita kembali secara alami, bukan dengan minuman-minuman atau yang manis dengan manis-manis buatan yang sekarang yang banyak gitu. Memang menyegarkan sih awalnya, cuma nanti kan belakangnya pasti justru akan menguras energi kita, membuat kita untuk menjalani puasa selanjutnya akan menjadi lebih lemas gitu. Dan yang selanjutnya kita setelah buka dengan kurma atau air madu, kita bisa melakukan sholat maghrib dulu sebentar. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib boleh tuh kita makan lagi. Yang secukupnya aja, enggak sampai kenyang, karena nanti setelah maghrib kita masih ada ibadah lagi kan, yang bisa sholat raweh, ibu-ibu sholat raweh, kita sholat raweh dulu. Kalau kita kekenyangan setelah maghrib kita makan kekenyangan, biasanya ke badan juga akan membuat lemas kan, kita akan menjadi malas untuk beribadah selanjutnya. Nah, setelah sholat raweh ini bisa kita makan yang lebih banyak, dilanjutkan malam hari setelah sholat raweh gitu. Nah, yang selanjutnya saat sahur. Ketika saat sahur biasanya walaupun tidak hamil atau nganu, biasanya kan kita ibu-ibu juga males kan mau bangun untuk sahur, yang ngantuk lah, atau yang masih kadang ibu-ibu juga lebih menyiapkan dulu tuh sahur buat anaknya, sahur buat suaminya. Jadi kan biasanya bagian akhir-akhir kita bisa sahur, atau enggak gitu kadang 12 aja kan sahurnya. Jadi memang kita harus dari malam, kita harus kuatkan niat. Kita kita harus niatkan dalam hati, karena sahur itu di sini disebutkan hindari rasa malas ketika sahur, awali dengan niat sejak mau tidur di malam hari, dan pahami benar tentang kemuliaan sahur. Jadi memang PR buat kita mengambil niat untuk sahur, kita ambil kemuliaan sahur itu tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Berkahnya di sini gimana? Barokah. Barokahnya di sini seperti apa? Barokah di sini karena sahur salah satu bentuk sunnah yang bernilai pahala. Juga sebagai pembeda dengan puasanya ahli kitab, jadi juga dengan kita sahur, kita mendapatkan tenaga, memberi tenaga kepada kita agar mampu beribadah dan bersedekah yang lebih banyak. Dan akhirnya menjadi motivasi selanjutnya untuk terus dimampukan untuk berpuasa meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi jangan sampai untuk melewatkan puasa ya, bunda-bunda semua, melewatkan sahur, bunda-bunda semua di sini. Jadi memang kalau nanti bunda-bunda semua memilih untuk menjalankan puasa, jadi memang puasa sahur itu juga penting sekali. Nanti di situ bisa kita, maksudnya dengan sahur kita menjalani aktivitas sama bermain dengan anak-anak gitu kan, kita juga tetap mempunyai energi gitu. Jadi untuk beribadah pun gak cuma kalau nggak sahur ini akhirnya males kan, masihnya lemas apa, akhirnya untuk kita beraktivitas, kita buat kita buat
beribadah akan nanti menurun gitu. Nah, yang ketiga di sini utamakan makanan yang halal, thayyib, gizi seimbang dan terapkan pola makan Rasulullah. Nah, seimbang itu di sini adalah asupan yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, vitamin dan mineral dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas si ibu yang sedang hamil ataupun menyusui. Biasanya kalau kebutuhan ini kalori yang kita dapat, maksudnya kalori yang kita butuhkan itu lebih banyak lagi ya daripada kita waktu tidak hamil ataupun tidak menyusui. Jadi lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur dan kurma baik saat berbuka maupun sahur karena kandungan gizinya sangat lengkap dan mampu menjadi sumber tenaga selama berpuasa. Thayyib sesuai dengan kondisi tubuh dan lingkungan. Nah, di sini juga ada beberapa literasi untuk materi dari tim IMF, Islamic Medicine International Islamic Medicine Forum, jadi memang lebih ke Islamic Medicine. Kita memang menerapkan di sini tentang Tibbun Nabawi, mengembalikan semua kepada sunnahnya. Tapi di sini ada beberapa literatur pola makan Nabi dari kitabnya Ustadz Hawin Murtado, Ramadan tanpa minyak goreng, atau urgensi tentang sifat panas dan dingin, aktivitas sehat di waktu sahur. Tapi ini semua di sini lebih banyak menjelaskan tentang kebutuhan selama berpuasa ya, tapi tidak spesifik untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Makanya di sini kami pun tidak menjelaskan secara detail tentang materi-materi di sini. Mungkin dari Bunda-Bunda semua nanti bisa jadi literatur buat tambah-tambah ilmu, bisa cari dari di sini. Nah, yang keempat selanjutnya untuk menjaga, ini yang terbaru sekarang. Kalau dulu kan dari kita motonya tuh 4 sehat 5 sempurna ya. Dan sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi sekarang itu menjadi isi piringku. Dia terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Jadi lebih ke ini tadi, isi piringku ini tadi. Sebelumnya dengan cuci tangan, olahraga, dan minum air yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Gitu ya Bunda-Bunda. Next Mbak. Yang keempat, jaga mineral tubuh. Lebih banyak minum air putih, jus, sayur, dan buah-buahan yang mengandung air. Selama terjaga mineral tubuh dalam tubuh kita, tubuh tidak akan cepat mengalami dehidrasi. Jadi kita tidak akan cepat merasa lelah, energi kita masih ada gitu untuk melakukan aktivitas, melakukan ibadah selama bulan Ramadan. Banyak mineral di sini selama sahur hingga berbuka. Minum air putih, jus, sayur ataupun buah yang banyak mengandung air karena kebutuhan cairan kita bukan hanya dari air putih yang kita minum, tapi juga dari kandungan mineral dari makanan apa yang kita makan. Jumlah yang disarankan adalah 3 liter untuk bumil dan busui. Nah, di sini biasanya yang jadi alasan itu ya, kenapa males banyak minumnya yang kurang. Kadang bumil itu sudah rasanya kan sudah berat membawa badan kan, membawa adik bayi itu kadang wis bawaannya mager. Jadi kalau sudah haus mau jalan itu katanya wis capek, jadinya akhirnya menunda untuk minum. Kadang kalau ibu yang busui itu sudah asik, maksudnya sudah asik dengan adik, kadang sudah asik adik nenek, kan memang fitrahnya memang bayi baru lahir juga pun itu kan sukanya nempel sama ibu gitu kan. Jadi kadang kita lupa, kadang haus sudah PW sudah kita nyaman duduk gitu ya, menyusui sama si kecil dengan 4 kontak itu tadi, ngobrol sama adik sambil nyusui kan sudah nikmat tuh berdua. Kadang akhirnya lupa kita mau minum, haus akhirnya nantilah nunggu adik selesai
baru minum. Nah, di sini yang dibutuhkan dari sini adalah support system. Apa yang teman-teman kita, maksudnya support system yang ada di rumah. Entah dari suami, atau di rumah ada mertua, atau ada ibu, atau dari kakak-kakaknya si kecil. Itu sudah bisa dibantu buat menyiapkan itu semua. Misal kakak tuh, menyiapkan air dalam botol yang besar, secukupnya minum, taruh di dekatnya ibunya, agar nanti kalau haus bisa langsung minum. Seperti gitu. Jadi memang support system dalam rumah pun juga sangat akan membantu sekali untuk bunda-bunda yang memilih untuk menjalankan puasa pada tahun ini. Next, Mbak. Nah, ini hanya contoh, nggih. Maksudnya biar kita kadang kan lupa itu tadi kan untuk minum. Jadi asumsi minum kita 300 sampai 400 ml per gelas. Bisa dibagi jadi 8 gelas per hari di bulan puasa. Yang pertama itu 1 gelas setelah bangun sahur. Bangun tidur itu kita siapkan sahur buat yang ada di rumah keluarga. Terus 1 gelas lagi selepas sahur. Selanjutnya 1 gelas lagi saat berbuka puasa. Jadi berbuka puasa tadi itu adzan, kita sambil makan kurma, kita bisa sambil minum gelas 1 air. Jadi gelas air 1 gelas. Dan selanjutnya 1 gelas setelah sholat maghrib, kita minum lagi 1 gelas. Setelah itu 1 gelas setelah makan malam, habis maghrib kan masih makan. Itu kita minum lagi 1 gelas. Terus setelah 1 gelas setelah sholat isya, kita minum 1 gelas. 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Insya Allah minimal dengan menjalankan tips 8 gelas air per hari ini, kecukupan air dalam tubuh kita insya Allah sudah tercukupi. Dan yang kelima, suplemen herbal untuk imunitas. Imunitas Bumil dan Bu Suwi biasanya di sini kan karena memang Allah sudah sebutkan ya, memang lelah gitu Bumil dan menyusui, biasanya imunitasnya akan sedikit menurun. Jadi suplemen herbal di sini kita bisa minum ketika sahur atau malam hari. Sebelum tidur bisa kita manfaatkan untuk mengkonsumsi suplemen herbal tambahan untuk menambah energi di sini dan vitalitas tubuh seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, kismis, kacang-kacangan, dan kurma. Nah, semua herbal tambahan ini, suplemen herbal tambahan ini, semua ada di dalam Al-Quran. Allah sarankan untuk minum zaitun. Nah, minyak zaitun ini sebenarnya lebih bagus juga untuk ibu-ibu. Jadi tidak masalah ya, minyak zaitun mau kita minum gitu. Insya Allah tidak ada efek sampingnya. Itu normal lebih bagus, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang sudah memasuki trimester ketiga. Nanti insya Allah akan memang membantu untuk dalam proses persalinannya. Kayak madu juga Allah sudah sebutkan di situ, manfaat madu banyak di Al-Quran, bisa juga sebagai syifa, sebagai penyembuh gitu. Habatus sauda juga hadisnya pun juga ada kalau itu adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Insya Allah semua di sini Allah yang menyarankan suplemen herbal ini kita konsumsi selama semuanya tidak berlebihan, insya Allah akan membantu kita menjadi apa ya? Jadi memang tubuh kita akan lebih sehat gitu. Dan di sini untuk kacang-kacangan spesial khusus ya. Misalnya memang ada yang ibu-ibu itu lebih sensitif atau alergi dengan kacang-kacangan, bisa di skip atau bisa dikurangi lah seperti itu. Nah, di sini pun untuk suplemen atau cemilan kita bisa tambahkan dengan yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Mungkin misalnya bisa ada pisang, kita makan pisang itu juga banyak sekali. Anggur sama buah delima yang sangat tinggi antioksidannya. Dan selanjutnya Mbak, manajemen energi dan tenaga. Jadi membatasi aktivitas. Batasi aktivitas berat.
Nah, dengan hamil ataupun menyusui saja, sebenarnya seorang ibu sudah cukup melelahkan dan membutuhkan energi lebih dibanding orang yang tidak hamil dan menyusui. Di sini Allah pun juga sudah sebutkan, biasanya kalau di kami itu ada pendampingan atau apa, kita menjelaskan tentang manajemen laktasi, kita pasti kembalikan ibu untuk kembalikan ke niatnya tentang itu tadi surat Al-Baqarah ayat 223 tentang perintah menyusui dan juga tentang ada di surat Al-Ahqaf dan surat Al-Luqman. Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Al-Luqman ayat 14. Di sini disebutkan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu sudah susah payah lemah bertambah-tambah. Jadi memang lelah gitu. Allah sudah memahami. Allah pun sudah bilang kalau ibu hamil, ibu menyusui itu sudah berat sekali gitu. Apalagi dengan menambah kita berpuasa. Makanya kenapa Allah juga lebih memberikan kepada ibu hamil dan menyusui itu ruksoh. Boleh kita tidak berpuasa gitu kan. Nah, karena itu makanya untuk menjaga cadangan energi dalam tubuh, baiknya ibu hamil dan menyusui membatasi aktivitas dari yang berat, banyak istirahat, dan juga relaksasi. Jika ada tanda-tanda kelelahan, dan baiknya fokus untuk meningkatkan aktivitas ibadah. Jika di sini ibu hamil ataupun ibu menyusui di sini memilih untuk melakukan puasa. Jadi benar-benar memahami. Kadang kegiatan ibu hamil atau apapun wanita kan sendiri-sendiri ya, kesibukannya sendiri-sendiri ya. Jadi memang diri sendiri yang paham kekuatannya kita, energinya kita itu terbatas di mana. Mungkin kayak bisa meskip lah. Jadi kita di waktu puasa pagi sampai berbuka mengurangi kegiatan mungkin beres-beres rumah atau ini nanti juga bisa dibicarakan dengan suami, dengan support system yang ada di rumah. Jadi bisa membagi tugas ataupun yang sudah mempunyai anak-anak yang sudah lebih besar bisa dibantu untuk men-save energinya untuk melakukan aktivitas ibadah lainnya. Gitu kan. Dan yang ini gambar tadi, Mbak. Nah, bagaimana pendapat bunda-bunda semua dengan gambar ini? Kayaknya memang kegiatan mak-mak tiap hari seperti ini ya. Benar-benar relate banget ya, kayak gini ya. Mungkin Mbak Intan, oh Mbak Intan masih gelilah ya, Masya Allah. Ya, Bunda. Ya, biasanya kan mama di sini seperti ini ya bunda-bunda ya. Jadi ketika pagi suaminya bisa sholat duha, bisa sholat dengan khusyuk gitu kan. Sedangkan si bundanya, si ibunya masih sibuk menyiapkan makan buat anak-anaknya yang kecil-kecil gitu kan masih belum berpuasa kan, jadi juga menyiapkan masakan buat anak-anaknya. Ketika suami membaca Al-Quran, tilawah, anak-anaknya ibunya rewel, anaknya ada yang minta gendong, ada yang minta ngajak main, entah itu mau minta tidur atau apa gitu kan. Sedangkan si suami juga masih asik menikmati membacanya Al-Quran. Ketika waktu buka tiba, si suami sudah siap tuh, tinggal menunggu untuk berbuka kan. Sedangkan istrinya masih nyiapkan berbukanya, masih nyiapkan untuk ini, untuk itu gitu kan. Dan ketika berbuka pun, yang terakhir ini, ada yang bikin istri para ibu-ibu gimana gitu ya, dengan bilang seharusnya kamu lebih banyak menggunakan waktumu untuk beribadah, kan sekarang lagi bulan Ramadan gitu kan. Itu kan rasanya ya Allah kok segininya ya gitu kan. Jadi insya Allah ini bisa dikomunikasikan sama suami ataupun yang ada di rumah, terutama dengan suami. Kalau memang kita memilih untuk berpuasa, ya berbagi tugas sama suami. Mungkin suami bisa berbagi tugas membersihkan rumah atau istri tidak perlu memasak gitu. Atau memang suami yang malah memberikan rukhsah kepada, maksudnya menyarankan rukhsah kepada istrinya. Jadi memang biar istrinya tuh fokus dengan hamilnya atau dengan fokus dengan menyusuinya gitu kan. Dengan Allah aja bisa memberikan kita rukhsah di situ
Dan suami pun dengan memberikan di situ kan, Masya Allah akan lebih membantu sekali kan di situ, nggih. Gimana, bunda-bunda semua? Selanjutnya, di sini juga ada perkataan Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, para wanita juga yang beriman, ada yang sebagai dai, ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan menyegah dari yang munkar, bukanlah hanya khusus bagi para lelaki. Maka hendaklah para wanita memperhatikan hal ini, dan hendaklah ia memulai di rumah-rumah mereka. Pada anak wanita, anak laki-laki, ia memulai dengan mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita lakukan, ibu-ibu, maksudnya yang kita lakukan di rumah itu, kalau kita niatkan itu karena Allah semata, insya Allah memang semua itu dinilai ibadah sama Allah. Jadi ketika kita mengasuh anak, ketika kita menjalani kodrat kita sebagai 3 kodrat kita sebagai wanita, itu sudah Allah kasih bernilai ibadah untuk kita. Jadi memang jangan berkecil hati untuk ibu-ibu gitu loh. Untuk bunda-bunda semua yang di sini, insya Allah banyak kok jalan kita untuk menggapai ridhonya Allah gitu. Dengan kita menjalani dengan ikhlas 3 kodrat kita, insya Allah juga bisa menjadi salah satu jalan kita untuk meraih surganya Allah. Dan di sini bunda-bunda sudah mulai menentukan nih, pilih mana, mau berpuasakah pada tahun ini atau mau ambil ruksah, monggo. Nanti untuk materi ruksah akan dijelaskan lebih jelasnya lagi oleh Pak Rahmat setelah ini. Yang selanjutnya Mbak, kita jika bunda-bunda semua di sini, maksudnya bunda-bunda yang memilih untuk berpuasa, kita harus tetap waspada. Ada tanda-tanda juga yang harus kita waspadai ketika kita memilih untuk berpuasa. Yang pertama di sini, lemas, badan gemetar. Dan harus kita waspadai karena memang kita yang menjalani puasa kan, kita yang tahu kondisi tubuh kita sendiri. Jadi memang kita yang harus mewaspadai. Yang pertama, lemas dan badan gemetar. Nah, ini bisa jadi karena pertama kalinya kita berpuasa, Anda berpuasa saat hamil ataupun menyusui. Jadi tubuh itu masih melakukan masa penyesuaian, beradaptasi ketika memang tiap hari asupan kita normal seperti itu ya, tiap hari kita pagi, siang, sore makan normal dan harus kejeda dengan puasa Ramadan itu tadi. Kita harus puasa sekitar 12-14 jam tanpa asupan. Nah, jadi memang kita perlu adaptasi, kita perlu evaluasi, dan jangan paksakan diri jika memang gejala ini makin parah dan mengkhawatirkan, terutama mulai siang hari ke atas. Jadi Allah memang mencintai hambanya yang mengambil rukhsah. Jadi Allah pun memberikan Jadi memang Allah memberikan rukhsah untuk kita untuk melakukan puasa ini. Jadi memang mungkin bisa yang memang sudah pengen puasa ya, pengen mendapatkan nikmatnya berbuka gitu kan gitu. Memang kan ketika kita puasa kan memang yang paling nikmat ketika kita berbuka, pahalanya puasa di situ. Bisa memang Nabi pun sudah mencontohkan kan ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau juga lebih banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Jadi memang persiapkan. Jadi ketika memasuki bulan Sya'ban, ibu hamil atau ibu menyusui memang sudah, aku mau niat nih, mau puasa. Bisa kita mulai dari bulan itu, kita puasa Senin Kemis, ataupun puasa Daud sehari. Jadi memang ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan, badan kita udah kebiasaan. Oh, ini sudah mulai puasa, jadi badan kita sudah tersetting, sudah siap untuk menjalani puasa Ramadan yang nanti full setiap hari kita puasanya. Itu ya bunda-bunda semua. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, pada saat puasa, seorang itu sebenarnya tubuh sedang dibakar cadangan lemaknya.
Tidak semua ibu punya cadangan lemak yang berlebih, sedangkan kebutuhan kalori ibu hamil dan menyusui itu sangatlah besar. Dan pada saat puasa, pembakaran cadangan energi akan menghasilkan benda keton yang dapat membahayakan kehamilan dan bayi. Apalagi apabila asupan nutrisi tidak bergizi, puasa saat hamil dan menyusui silahkan, tapi waspadai ketoasidosis ya. Jika badan mulai lemes, bau nafas dan mulut serasa ada bau aseton, bisa segera cek kadar keton di urin dan segera membatalkan puasanya. Nah, di sini yang dimaksud untuk bau mulut dan bau nafas dan mulut serta bau aseton ini, aseton seperti apa ya? Mungkin bisa nanti di browsing lagi ya. Saya sendiri juga belum tahu juga bau aseton seperti apa. Dan untuk itu nanti dengan tanda-tanda biasanya kita sudah mulai lemas. Kalau ada ibu hamil yang memang mengalami ini ya, badan mulai terasa lemas, bisa langsung dibatalkan puasanya, bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan untuk cek kadar keton di dalam urin, gitu ya. Tapi sebenarnya dari Dokter Maiti, semua semua keluhan ini, semua tanda-tanda ini nanti terjadi jika hanya asupan gizinya dari ibu itu yang dimasukkan rendah dan puasanya itu terus-terusan. Jadi jika memang asupan kita terjaga, semua bagus asupannya, semuanya bagus, insya Allah tidak akan terjadi keluhan-keluhan yang seperti ini gitu. Dan untuk slide selanjutnya, nah di sini juga ada yang melakukan penelitian, jurnal penelitian ilmiah kedokteran dari Kedokteran Wijaya Kesuma disebutkan bahwa hormon kehamilan itu menurunkan sensitivitas insulin untuk metabolisme glukosa. Keuntungannya apa? Keuntungannya glukosa bebas dalam darah banyak teralirkan untuk janin sebagai sumber energi janin dan energi ibu di metabolisme dari cadangan lemak dan karbohidrat. Dan hasil metabolisme lemak ini karena kurangnya karbohidrat seperti pada puasa itu dan kehamilan, karena kebutuhan nutrisinya kan makin banyak, akhirnya cadangan lemak sama cadangan karbohidrat itu tadi yang dipecah kan gitu, menghasilkan keton dan stres oksidatif meningkat sehingga tubuh akan menggunakan badan keton semakin banyak dan menyebabkan sel neuron semakin meningkat. Ini menurut GeoGif tahun 2018 ya. Jadi ini memang menurut penelitian ada ya. Jadi zat keton yang ada dalam tubuh itu tadi yang diproduksi saat kita puasa itu pada batas keseimbangannya bisa di maintenance oleh tubuh. Dan ternyata itu malah menstimulasi pertumbuhan neuron selotak janin. Jadi yang memilih puasa ataupun tidak, maksudnya ketika kita berpuasa, itu tidak menjadikan dampak negatif pada kehamilan. Bahkan mencegah obesitas yang secara tidak langsung dan mencegah diabetes kehamilan dan preeklamsi. Situ. Selanjutnya, waspadai lagi produksi ASI berkurang. Hal ini biasanya terjadi pada saat awal-awal puasa saja. Dan ketika siang hingga sore mau berbuka, lama-kelamaan akan menyesuaikan sesuai dengan demand atau frekuensi menyusui. Puasa tidak mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Jika kita bisa memanajemen dengan baik dan istiqomah dengan jadwal yang sudah disiapkan. Jadi ini juga sebenarnya berbeda pada setiap ibu, karena memang tanda-tandanya untuk ibu bekerja pun biasanya ini awal-awal puasa akan kerasa di hasil pumpingnya akan sedikit mulai menurun. Dan kepada ibu-ibu rumah tangga yang di rumah biasanya itu si bayi akan lebih suka sering menyusu
dikit-dikit mau nenen, dikit-dikit mau nenen kan gitu. Karena mungkin karena memang ketika ngenyot itu alirannya berbeda ketika puasa, ketika puasa. Biasanya payudara juga terasa lembek karena memang refill, maksudnya ketika mengisi payudara kembali itu lebih lambat. Dan biasanya juga karena ketika puasa energi kita menurunkan, jadi hormon oksitosin juga ikutan menurun. Tapi ini semua ini semua akan terjadi, tapi juga tidak terjadi sama semua ibu hamil, ibu menyusui ya. Jadi awal-awal saja. Jadi ketika memang kita berpuasa tetap konsisten menyusui, tetap kembali ke biodemen. Jadi ketika kosong isi seperti itu. Ya memang puasa memang tidak mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Dengan catatan kita yang bisa memanajemen dengan baik dan istiqomah ya. Oke. Seperti itu. Selanjutnya yang ini tadi kan tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Biasanya tanda tanya ibu yang kita rasakan seperti ini. Nah, yang patut diwaspadai dari si bayi, dari adiknya, yang kita perlu waspadai itu BAK-nya, pipisnya adik bayi itu kurang dari 6 kali dalam sehari. Warnanya itu pekat. Kadang ada yang coklat, kayak kalau biasanya kalau kita sendiri, kalau kurang minum kan biasanya urinnya juga warnanya pekat kan, kayak gitu. Jadi bayi demam dan lemas. Demam di sini bukan berarti bayi harus panas ya. Kadang sumber-sumber gitu kan tanda bisa sebagai tanda dehidrasi pada bayi. Lemas di sini biasanya bukan bukan tidur aja gitu. Maksudnya kadang ada biasa bayi aktivitasnya gerak kanan kiri tiba-tiba diem tuh. Itu patut kita waspadai juga. Yang ketiga ada warna pup bayi kehijauan. Nah, pup bayi kehijauan di sini bisa dikarenakan karena tingginya laktosa dalam ASI ataupun bisa jadi karena memang bayi sakit. Jadi bisa ibu bisa memang jika ada kondisi seperti ini memang bunda-bunda disarankan untuk tidak melakukan puasa. Atau yang keempat, bayinya sakit. Disarankan, di sini kami menyarankan apabila masih ASI eksklusif untuk mengambil ruksoh. Karena apa? Memang ketika bayi ASI eksklusif itu full semua nutrisi didapat dari ASI. Jadi untuk bayi full ASI, maksudnya untuk yang masih ASI eksklusif kan memang pencernaan bayi itu masih bisa menerima hanya ASI aja. Mungkin ada yang di sini seperti mepet tuh adiknya sudah mau MPASI. Kita mau ambil puasa sambil nambah MPASI, tapi tetap juga kita harus dipantau gitu kan, karena memang masih selama sampai 2 tahun itu yang bisa diserap sempurna oleh pencernaan bayi itu memang ASI. Selain itu memang masih butuh proses kan. Kadang kalau kita mau memulai MPASI baru mulai, kita kasih misal makanan brokoli atau apa, atau wortel atau apa, kadang masih keluar sama seperti waktu dimakannya. Kayak gitu. Dan juga bisa diberikan ASI perah. ASI perah di sini kadang bayi ada yang suka terbiasa sudah DBF ya. Jadi memang untuk pemberian ASI perah kadang butuh proses. Memang untuk pemberian ASI perah diberikan selain DOT. Karena kalau nanti menggunakan DOT akan berpengaruh pada produksi ASI juga. Bisa menyebabkan bayi bingung puteng juga. Jadi memang harus dipahami lagi. Sebenarnya ASI perah namun ASI perah, namun pahami lagi bahwa bayi menyusui itu tidak hanya lapar, namun juga karena ada kebutuhan asupan jiwa. Nah, kebutuhan asupan jiwa itu gimana? Maksudnya memang ketika kita menyusui kan kita terlibat tuh 4 kontak menyusui. Kontak fisik, kontak mata, kontak suara, skin to skin. Jadi memang itulah asupan jiwa yang kita berikan kepada bayi. Jadi bukan cuma hanya kita memberikan asupan
kenyang aja kepada bayi. Jadi asupan jiwa juga bayi juga dibutuhkan gitu. Ketika kita menyusui, kita lihat matanya, kita ngobrol sama bayi. Jadi memang asupan jiwa di situ memang penting, yang dibutuhkan bayi itu penting di situ gitu. Dan jika untuk memilih berpuasa bisa juga dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan kepercayaan Bunda untuk memastikan kembali kondisinya bayi dan ibu sudah siap atau belum untuk melakukan puasa. Tapi kembali lagi yang lebih bisa mengerti manajemen tubuh kita adalah ibu sendiri. Jadi memang ibu sendiri ketika memang sudah memilih puasa dan siap puasa ya memang niatkan kembali itu karena Allah semata. Minta kemudahan sama Allah semoga bisa menjalani puasa dengan lancar. Gitu ya Bunda-Bunda. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesulitan untuk istiqomah melawan hawa nafsu dan rasa malas. Istiqomah dengan jadwal makanan dari berbuka hingga sahur itu berat karena puasa Ramadan dilakukan setiap hari. Sedangkan tubuh ibu hamil dan ibu menyusui sangat tergantung dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Jika kita tidak istiqomah sehari saja, maka akan sangat mempengaruhi perjalanan puasa di hari-hari berikutnya. Karena puasa Ramadan setiap hari berturut-turut, ambil rukhsah jika dirasa berat dan jeda untuk puasa lagi semampunya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, memang kita harus benar-benar menjaga asupan nutrisi yang setiap hari kita makan ketika kita tidak puasa dan puasa. Jadi memang apa yang kita makan, asupan yang kita makan tetap harus sama ketika kita puasa dan tidak puasa gitu. Dengan tips yang itu tadi. Jadi memang ketika ibu hamil dan menyusui merasa berat, nggak apa-apa kok. Allah juga ngasih rukhsah kepada kita untuk tidak melakukan puasa. Jadi bunda-bunda semua di sini nggak usah galau lagi mau milih puasa atau mengambil rukhsah, selama kita tetap mengembalikan semuanya, niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan di sini yang terakhir, jazakumullah khairan. Di sini pun tetap logo dari kami, menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Karena memang kita harus mendasari kita harus membentengi diri kita dengan niat yang benar karena Allah Ta'ala. Jadi memang ketika ada hambatan di belakang nanti gerenjelan, maksudnya kerikil batu atau apa yang Allah kasih buat kita tetap kekeh, kita bisa tetap kuat menjalankan perintahnya Allah, tetap kuat menjalankan 3 kodrat kita sebagai wanita. Ya, sampun. Jazakumullah khairan bunda-bunda semua. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di chat, nanti kita bahas bersama. Dan ini dari Salma sendiri, dari Yayasan Askar Ramadan juga ada program untuk menyalurkan fidyah. Kan nanti ketika kita memilih rukhsah, kan nanti akan berbeda di cara pengkodoan atau membayar fidyahnya, akan dijelaskan nanti sama Pak Rahmat di belakang setelah ini. Jadi kalau memang bunda-bunda memilih ada untuk fidyahnya, bisa untuk melalui Salma atau Askar Ramadan di sini. Oke, sampun Mbak. Terima kasih atas waktunya.